Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya, apa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Enggak cukup, Bapak. Saya bilang enggak cukup. Nah, udahlah, saya Enggak. ini Anda dari, selalu gini, ini bukan gini. Saya ini politisi sebentar, selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertaruh. Jadi Pak Trimedia selayaknya tidak mencecar dengan uang dari mana. Uangnya banyak. Kalau saya tanya kekayaan Pak Trimedia, uangnya dari mana? Dikatakan juga apa prestasi Ganjar selama 8 tahun menjabat ini? Aneh bin ajaib. Nah, Ganjar ini 2 periode jadi gubernur. Kalau katakanlah 5 tahun pertama, periode pertama Ganjar tidak berprestasi, mengapa PDIP kembali mendukung dia jadi gubernur? Seolah-olah Pak Trimedia Panjaitan ini menggugurkan dukungan PDIP kepada Ganjar Pranowo sendiri. Berarti membongkar aib borok partai sendiri. Aneh Pak Trimedia Panjaitan. Sebagai ketua umum relawan Ganjar Pranowo, Ganjaris, gua kemarin diskusi sama seorang tokoh dari PDIP namanya Trimedia Panjaitan. Ada satu pertanyaan yang dia tanyain ke gue, Ganjaris ini atau relawan-relawan Ganjar, duitnya dari mana? Nggak mungkin kalau nggak ada bohir yang biayai, relawan-relawan itu bisa bergerak. Gue pengen kasih tahu ya, Ganjaris itu adalah relawan. Relawan itu beda dengan tim sukses. Kalau tim sukses itu sudah jalan bekerja secara profesional dan orang-orangnya dibayar untuk sesuatu yang memenangkan orang calon atau memenangkan seorang anggota legislatif dan lain-lain. Dia bertanya, ini relawan-relawan ini bergerak duitnya dari mana? Gua aja, kata Trimet, ketika gua mau nyalek habis miliaran, puluhan miliar mungkin. Gua ketawa. Kenapa gua ketawa? Karena dia berpikir menilai orang dengan caranya dia sendiri, dengan kebiasaan-kebiasaannya dia sendiri. Relawan beda dengan tim sukses. Kita ini sudah membuktikan dari dulu bergerak tanpa harus ada bantuan dari orang. Artinya tidak perlu ada seorang bohir, orang kaya raya danain kita baru jalan. Nggak gitu konsepnya. Konsep relawan ini adalah sebuah gerakan politik masyarakat yang melihat sosok-sosok terbaik bangsa ini untuk didukung menjadi pelanjut setelah Pak Jokowi nanti. Kami ini menyadari bahwa bangsa ini harus terus berjalan ke depan, harus sustainable, harus terus-menerus bergerak ke arah kemajuan. Dan karena itu, kesadaran politik itu membuat kami semua berkumpul untuk mendukung orang-orang terbaik. Dan menurut penilaian kami, Ganjar Pranowo adalah orang terbaik. Kalau kita mendukung orang-orang terbaik, sesungguhnya kita berjuang buat diri kita sendiri. Karena kalau presidennya baik, yang merasakan kebaikan siapa? Kan masyarakat juga. Jadi Bang Trimet, kita nggak perlu dibayar untuk itu, dan Anda tidak perlu menyamakan kita dengan kebiasaan-kebiasaan Anda membayar orang untuk dapat suara. Nggak perlu menyamakan kebiasaan itu, karena kita berbeda. Tidak semua orang Indonesia celamitan seperti pemilih Anda, atau seperti orang-orang yang Anda suruh untuk memilih Anda harus dibayar. Nggak begitu konsepnya. Kemarin saya lihat video statement seorang anggota Dewan dari PDI Perjuangan yang sudah 5 periode jadi anggota DPR, yang berangkat dari partai yang kita kenal semua sebagai partai yang lahir dari rakyat kecil, melontarkan pernyataan yang menurut saya
mencederai ketulusan rakyat kecil dalam berhimpun, bersatu, menyuarakan demokrasi. Ya, Bang Trimedia Panjaitan. Tepatnya, Bang Trimedia ini bilang kalau gemuruh kehadiran relawan saat ini, duitnya dari mana? Secara spesifik, Trimedia menyebut Ganjaris. Dan kebetulan saya adalah salah satu yang pernah berjuang di awal mendirikan Ganjaris bersama sahabat saya Eko Kuntadi, maka selayaknya saya bicara. Bang Trimed yang budiman. Abang sehat? Ya, kita mundur ke belakang, Bang. Bagaimana tahun 99 ketika PDI Segi Lima bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan? Abang pasti masih ingat. Hampir di setiap pojok desa senusantara berdiri kokoh posko-posko banteng, Bang. Apakah Bang Trimed waktu itu juga bertanya, keliling ke posko-posko itu, uangnya dari mana? Ya, juga lihat saat itu, Bang, semangat rakyat yang tadinya terkungkung karena arogansi ormas Golkar saat itu, seolah ingin merasakan kebebasan. Maka berduyun-duyun berpartisipasi, masyarakat bersiap pesta demokrasi, pemilu langsung pertama. Keluarga saya termasuk yang ikutan turun ke jalan memberi apa yang kita mampu beri. Berpartisipasi demi perjuangan PDI Perjuangan waktu itu. Tanpa diminta, tanpa dikomando, kami berpartisipasi tanpa pamrih, kecuali PDI Perjuangan harus menang. Apa Bang Trimed saat itu tanya juga kepada kelompok-kelompok yang berjibaku di lapangan? Uangnya dari mana? Enggak kan ya? Nah, semangat itu yang saat ini kami punya, Bang. Semangat ingin mencari penerus Pak Jokowi. Semangat tanpa beban. Kecuali kami hanya ingin Indonesia bebas dari intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Ini saja. Kami nggak harus jadi anggota DPR sampai 5 periode dulu untuk bisa turun tangan semampunya membantu perjuangan. Nggak harus menjilat atasan untuk berjuang mencari penerus Pak Jokowi. Nggak harus menghina dan melecehkan relawan hanya untuk dicatat sebagai rakyat yang peduli kepada akal waras, mencari siapa yang pantas sebagai pemimpin kami pasca Pak Jokowi. Konten kali ini memang keras. Sekeras tekad orang-orang yang saat ini ingin mengabdikan sedikit waktu mereka menjadi relawan. Relawan yang memang hadir karena kehendak masing-masing. Bukan relawan yang dibentuk oleh oligarki partai dengan iming-iming. Kami cuma ini, Bang, cuma relawan. Terpaksa harus bicara. Karena kami merasa tidak salah dukung orang. Kami mendukung figur yang itu adalah kader berprestasi dari partainya Bang Trimed. Kenapa kami dilecehkan dan sangat menyakitkan? Kalau Bang Trimed memang nasionalis sejati, harusnya paham kekhawatiran kami. Kenapa sampai kami mencari sosok yang kami yakini adalah benteng terakhir tegaknya Pancasila setelah Pak Jokowi Purna. Yang kami yakini mampu melaksanakan keberlanjutan apa yang Pak Jokowi telah dengan baik tancapkan selama 2 periode ini. Bang Trimed kan seorang abang-abang dari Medan maksudnya. Maksud saya, Bang Trimed kan sudah sangat hafal bagaimana DPR itu. Bahkan pintu masuk, pintu keluar, jendela mana yang agak miring, genteng mana yang bocor, pasti Bang Trimed hafal, pasti sangat tahu. Di DPR sana kan udah, ya iyalah, dulu 5 tahun jadi anggota DPR, pasti sudah tahu banget, sudah hafal. Sekarang kalau komposisi ideologi para anggota dewan sekarang, Bang Trimed hafal nggak? Tahu nggak? Komposisi ideologinya. Kalau sampai komposisi kanan lebih banyak dibanding yang tengah atau bahkan yang ke kiri, siapa yang khawatir? Kami, Bang, rakyat kecil, para pemilihmu dan pencoblos partaimu.